الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perhatikan. Allah mengucapkan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah bilang bertakwa kepada Allah. Dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beriman kepada Allah. Beriman kepada junjungan Nabi kita Maulana Muhammad. Sesungguhnya al-maut baghtatan, karena kematian datangnya tiba-tiba. Dan jelas Allah telah mengucapkan kullun nafsin za'iqatul maut. Dan semua yang bernyawa akan merasakan kematian tersebut. Tapi bukan yang saya bahas tentang kematian. Yang saya bahas bagaimana menyambut kematian. Akhina al-mahbub al-habib Mustafa bin Ja'far As-Saggar. Beliau adalah seorang yang telah menyambut kematiannya dengan membaca salawat kepada Maulana Muhammad. Menyambut kematiannya dengan amal saleh. Tidak ada kesombongan di hatinya. Tidak ada bangga diri di hatinya. Tidak ada ujub di hatinya. Tidak ada hasud di hatinya. Dan kita tahu itu semua dikala dia balik ke rahmatullah, ternyata di dalam hatinya adalah Maulana Muhammad. Inna Allah la yanzur aswarikum wala ajsanikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak lihat pakaian kamu yang kamu pakai, kamu ganteng atau tidak ganteng, cantik atau tidak cantik. Yang Allah lihat siapa yang ada di hati kamu. Dan Habib Mustafa bin Ja'far As-Saggar telah membuktikan kepada kita sekalian bahwa yang ada di dalam hatinya adalah Maulana Muhammad. 3 hari sebelum kewafatan beliau, di Istana Sagaf ada tamu Kapolda Metro Jaya. Beliau malam Jumat Isra wal Mi'raj izin kepada Al-Faqir untuk tidak bisa menghadiri karena badannya sangat tidak memastikan untuk hadir dan baru saja minum obat. Tapi saya bilang bahwa kita ada di malam yang barakah dan hari yang barakah. Dengan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada adik dan kakak-kakaknya, beliau pagi-pagi sudah mulai jalan dari rumahnya semata-mata ingin mendampingi saya dan kakak-kakaknya dan adik-adiknya dan teman-temannya. Ringkas ceritanya, dikala di rumah Istana Manggis dalam keadaan beliau seperti di rumahnya di Ciawi, pakai selimut, kerodongan kalau kata orang Betawi, nggak enak badannya. Akhirnya beliau ke atas dan beliau meminta untuk saya bekam. Tidak lain tidak bukan hadirin, beliau ingin dibekam karena ingin baca maulid Nabi Yuna Maulana Muhammad. Dan saksi di sini ada Habib Abdullah, ada Habib Qasim. Waktu itu dibekam, setelah dibekam dia bilang apa? Alhamdulillah kakak, ini kayaknya segeran badan. Dan pada saat itu ke bawah kita membaca maulid Nabi kita Maulana Muhammad. Dan sedikit pun saya tidak dikasih baca. Habib Abdullah, Habib Mustafa, Habib Abdullah, Habib Qasim, semua maulid sampai doanya yang baca Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Saggar. Menandakan beliau tahu di bulan ini adalah bulannya junjungan Nabi Yuna Maulana Muhammad. Dan beliau tidak menyia-nyiakan walaupun badannya sakit, lisannya basah dengan bersalawat kepada Maulana Muhammad. Tidak hanya itu hadirin,
Biasanya kalau Jumat beliau pulang. Setelah itu beliau ingin temani saya, karena saya pada saat itu pun ada acara lagi di rumah Ustadz Yasin, dan beliau pun ingin ikut hadir. Tidak lain, tidak bukan, beliau hanya ingin mengucapkan di majelis itu kalimat la ilaha. Ustadz Yasin suruh ceramah nggak mau, disuruh baca maulid nggak mau, enggak doa maulid nggak mau. Saya sudah doa maulid tadi. Dia ingin memberitahu kepada sahibul bait dan yang hadir bahwa sebaik-baiknya pembicaraan adalah la ilaha illallah. Ini akhir kalimat yang saya dengar pada malam Sabtu. Dan malam minggunya saya pikir beliau pulang karena badannya tidak enak, tambah dingin. Saya bilang ke dokter, enggak, saya nggak mau ke dokter. Emang Habib Mustafa itu orangnya tidak percaya sama dokter. Dia pengennya sudah. Dia lebih percaya lisannya baca salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Di mobil saya lihatin tangannya tidak habis berputar. Dan tidak yang dia baca kecuali salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Akhirnya pada malam minggu itu tidak lain tidak bukan, beliau hanya menginginkan istiqamah. Beliau hanya menginginkan istiqamah. Beliau hanya menginginkan istiqamah. Beliau tidak ingin balik dulu kepada Allah Ta'ala. Beliau tidak menginginkan dulu balik ke hadratul Rasulullah, melainkan beliau telah menjalankan tugas istiqamahnya di malam minggu untuk menemani kita sekalian bersalawat kepada junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Dan istiqamahnya diterima oleh Nabi kita Maulana Muhammad. Beliau diwafatkan di bulan di mana Allah memuliakan Nabi besar Maulana Muhammad, tepat 1 Sya'ban, bulan yang mana tadi saya jelaskan. Di situ diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang terjadi hadirin? Saksi Habib Abdullah bin Ja'far, Al-Habib Qasim, Al-Habib Abu Bakar, Habib Yusuf, para guru-guru kita yang ada di depan ini. Tanda-tanda husnul khatimah di wajahnya terlihat hadirin. Mungkin waktu wajahnya mungkin lebar tersenyum, bahkan dikala beliau dimandikan wajahnya terlihat tambah tersenyum. Dan yang luar biasanya, tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali sebagai tanda husnul khatimah, dahinya tidak pernah kering dengan air keringat. Dan ini tanda orang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, tanda beliau tak habis air matanya keluar dikala Al-Faqir mengucapkan salamkan kepada Rasulullah, salamkan kepada para sahabat Rasulullah, salamkan kepada Al-Habaib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, salamkan kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas, salamkan kepada aulia, salamkan kepada kita punya orang tua Syarifah Fatmah Al-Habib Ja'far. Tidak lama kemudian air matanya tertetes, menandakan beliau meninggal dalam keadaan Allah Ta'ala hidupkan, walaupun badannya sudah tidak bergerak, tapi hatinya hidup, dikarenakan hatinya memiliki Nabi besar Maulana Muhammad. Cukup sudah, apa yang harus dibuktikan lagi? Bahwa majlis semacam ini
Majlis yang mendatangkan rahmat Allah, yang menjadikan orang menjadi terikat dengan Habibuna Maulana Muhammad. Dan paling penting dari yang penting adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini telah dibuktikan oleh akhinal mahbub al-mujahid fi sabilillah Al-Habib Mustafa bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Sajjad. Semoga Allah Ta'ala memberikan beliau raudhah min riyadhal jannah. Dan yang paling utama, bersihkan hati kita, jauhkan kita sombong. Walaupun kita punya ilmu, jauhkan sombong, jauhkan bangga diri, jauhkan riya, jauhkan mengecilkan orang, jauhkan meremehkan orang, jauhkan hasad sama orang. Bersihkan hati, karena inilah yang menjadikan Habib Mustafa bin Ja'far As-Sajjad bisa berdekatan dengan Nabi kita Maulana Muhammad.